Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memasuki materi terakhir, yaitu bab 12, perkembangan sosial emosi di masa remaja. Adapun topik-topik yang dibahas pada perkuliahan kali ini adalah diri, identitas dan perkembangan religi, spiritualitas, keluarga, kawan sebaya, budaya dan perkembangan remaja, serta masalah remaja. Oke, kita masuk dulu ke penghargaan diri, ya. Penghargaan diri itu adalah keseluruhan cara yang kita pergunakan untuk mengevaluasi diri kita. Penghargaan diri itu mencerminkan persepsi yang kadang tidak sesuai dengan prioritasnya. Nah, pada masa remaja, kecenderungan penghargaan diri itu memang selalu dibuat berdasarkan pandangan yang mereka bangun, dan kadang itu tidak sesuai dengan pandangan sosial. Lalu remaja itu cenderung memiliki tingkat narsisme yang cukup tinggi, di mana narsisme itu adalah pendekatan yang berpusat pada diri dan memikirkan diri sendiri dan menekankan bahwa dirinya itu sempurna. Oke. Ya. Berikutnya, identitas. Identitas itu adalah potret diri yang tersusun dari berbagai aspek. Jadi ada beberapa aspek yang menyusun sehingga identitas itu terbangun pada diri seseorang. Pertama itu pekerjaan, yang kedua itu pandangan hidup, seperti apakah Anda orang yang demokratis, liberal, atau konservatif. Itu lebih kepada pola ideologi berpikirnya. Yang berikutnya adalah spiritual, terus identitas relasi atau hubungan dengan orang lain, identitas prestasi, identitas seksual, identitas budaya yang berkaitan dengan Anda itu latar belakang apa, terus identitas minat, terus kepribadian, dan yang terakhir adalah citra tubuh atau fisik. Nah, Marcia membagi kedua bagian pada proses pembentukan identitas pada remaja, yaitu istilah krisis dan komitmen. Krisis itu menunjuk kepada perkembangan di mana remaja berusaha membuat pilihan terhadap alternatif. Jadi banyak pilihan-pilihan. Krisis itu ketika remaja harus berusaha memilih salah satu pilihan identitas yang mereka hadapi. Contohnya, apakah mereka akan tumbuh sebagai individu yang perhatian dengan hal-hal yang bersifat akademik atau tidak, gitu. Seperti itu. Berikutnya adalah komitmen. Komitmen itu merujuk kepada perkembangan identitas, di mana remaja itu sudah mulai memperlihatkan investasi atau usaha untuk berfokus pada identitas-identitas yang telah mereka pilih. Nah, seperti itu. Nah, menurut Erikson, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan identitasnya. Erikson itu menyatakan bahwa pada masa ini terjadi tahap identity versus identity confusion. Jadi memang pada masa remaja itu banyak berkaitan dengan apakah remaja itu sudah mampu untuk memilih identitas yang diinginkan atau masih berada pada tahap kebingungan ketika menentukan identitas. Jadi secara emosional, sosio-emosional, memang remaja ini mengalami banyak pilihan-pilihan, ya, bukan hambatan, tapi pilihan-pilihan dan tantangan-tantangan ketika memilih identitas yang akan mereka ambil. Lalu ada beberapa status identitas seperti difusi identitas, yaitu
Diffus identitas itu adalah kondisi di mana individu belum pernah mengalami krisis atau komitmen apapun. Mereka tidak pernah memilih apakah akan memilih identitas yang mana. Yang kedua, penyitaan identitas. Ini adalah individu yang membuat komitmen, namun dalam komitmennya itu mereka tidak pernah mengalami krisis. Ya, contohnya ketika seorang remaja mengikuti jalur karir yang telah disiapkan oleh orang tuanya. Jadi ada kecenderungan jalur karirnya itu sudah dibentuk oleh orang tuanya. Berikutnya adalah moratorium identitas. Adalah individu yang berada pada pertengahan krisis, namun dia tidak serius dengan krisis yang dihadapinya itu. Mereka atau individu tersebut merasa bahwa tidak penting untuk mengatasi krisis tersebut. Yang terakhir adalah pencapaian identitas atau status individu yang mengalami krisis dan ternyata membuat komitmen. Jadi ini adalah situasi di mana individu tersebut telah berusaha untuk menyelesaikan krisis yang dihadapi. Ya. Lalu salah satu yang juga menarik itu adalah spiritual, ya. Nah, hasil penelitian ternyata memang menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki kedekatan terhadap konsep-konsep spiritual itu cenderung memiliki kondisi emosional yang lebih stabil atau lebih mudah gitu. Nah, lalu cenderung juga anak-anak yang dekat dengan konsep religiusitas itu memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Ya. Namun yang terjadi pada tahapan ini adalah munculnya keraguan-keraguan terhadap konteks religi itu sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang apakah orang harus beragama, sejauh mana agama itu penting dipelajari, atau bahkan ada kecenderungan untuk tidak berfokus ke agama itu juga besar pada usia-usia seperti ini. Ya. Berikutnya kita masuk ke konsep keluarga. Ya. Pengawasan orang tua. Pengawasan itu mencakup pilihan remaja terhadap kondisi sosialnya, ya. Terus rekan-rekan atau teman-temannya, terus bagaimana dengan kondisi akademik, ya. Lalu pada beberapa hal remaja memang memiliki kecenderungan untuk menjadi otonomi atau berdiri sendiri. Dorongan untuk otonomi ini cenderung mengakibatkan konflik dengan orang tua, karena orang tua juga sedang dalam proses menerima perubahan anak dari kondisi yang masih diawasi secara full menuju ke konsep otonomi. Kalau situasi ini tidak disadari oleh orang tua, maka yang terjadi adalah pembatasan secara berlebihan, mengakibatkan dorongan-dorongan remaja yang sifatnya memang lebih kepada pencarian identitas akan terhambat. Ya, jadi ada di sini salah satu statement dari remaja yang pernah diwawancarai tentang pengawasan orang tua. Dia mengatakan bahwa kami memerlukan bimbingan. Orang tua itu memang harus membantu, tetapi ingat jangan berlebihan. Ya, jadi ini kata jangan berlebihan ini harus digarisbawahi, bahwa ketika Anda nanti mungkin memiliki anak,
harus menyiapkan diri menghadapi remaja yang akan menuntut kondisi otonomi bagi dirinya. Nah, hal inilah yang sebenarnya kadang susah dimengerti oleh orang tua, karena orang tua tidak berproses dengan baik. Jadi kondisi ini memang cukup menarik, karena ketika tidak terjadi kesepahaman antara anak dan orang tua, maka yang muncul adalah konflik. Ya. Lalu bagaimana dengan kawan sebaya? Ya, kawan sebaya itu pertama ada namanya konsep persahabatan. Ya, persahabatan ini lebih kepada fungsinya, ya. Kita bahas tentang fungsinya. Jadi sahabat ini dalam relasi sosial seseorang atau relasi remaja menjadi salah satu faktor penting. Jadi membangun social support melalui persahabatan itu adalah salah satu yang paling utama pada tahapan ini, karena kecenderungan untuk mempercayai orang tua itu menjadi lemah, gitu. Ya. Berikutnya adalah kawan sebaya. Ya, kawan sebaya ini adalah salah satu ciri khas pada remaja. Ada dua istilah kelompok yang biasa terjadi pada remaja. Yang pertama itu klik. Klik itu biasa identik atau dikenal dengan nama geng. Ya, jadi kalau Anda dulu punya geng waktu SMA atau sekarang masih punya geng, terdiri atas 2 sampai 12 orang. Terus cenderung memiliki kesamaan gender dan usia, maka itu disebut klik. Untuk kelompok yang lebih besar seperti anggotanya lebih dari 12 orang, terus punya biasanya didasarkan pada reputasi atau aktivitasnya itu ikatannya itu tidak terlalu personal, ya. Itu namanya crowds atau crowds. Contohnya itu geng motor. Geng motor itu kan biasanya mereka datang dari berbagai daerah, tidak saling mengenal latar belakangnya apa, tapi karena mereka sama-sama punya motor, maka mereka bergabung dalam sebuah kelompok disebut geng motor itu atau apa. Nah, itu namanya crowds. Jadi klik dan crowds. Klik itu yang lebih kecil kelompoknya, crowds yang lebih besar, lebih luas. Nah, itu contohnya kondisinya. Berikutnya bagaimana dengan relasi romantis? Jadi pada usia 11 hingga 13 tahun menurut Connolly and McIsaac, terjadi afiliasi dan atraksi romantis pada usia 11 sampai 13 tahun. Kemudian eksplorasi relasi romantis pada usia 14 sampai 16 tahun dan keterikatan romantis antara 17 sampai 19 tahun. Afiliasi itu lebih kepada mulai munculnya rasa tertarik dengan lawan jenis. Kemudian relasi romantis itu lebih kepada mencoba. Jadi mereka sudah menjalin hubungan, ada komitmen, tapi modelnya itu biasanya mereka kalau ada dengan pasangannya masih ikut di kelompok gitu. Jadi mereka kalau dating atau mereka lagi pacaran itu sifatnya berkelompok. Terus pada usia 17 sampai 19 tahun kalau mereka punya relasi romantis, maka cenderung lebih stabil
dan lebih kuat dibandingkan masa-masa sebelumnya dan lebih serius. Lalu bagaimana dengan perbandingan lintas budaya? Kalau kita bicara tentang pacaran dan penyesuaian diri, ternyata semakin romantis maka semakin tinggi tingkat penerimaan sosial, kompetensi persahabatan dan kompetensi romantis yang mereka rasakan. Ini lebih berkaitan kepada pengalaman-pengalaman yang terjadi di negara-negara barat ya. Jadi ini menurut saya sih kurang relevan hasil penelitiannya. Harusnya kita melakukan juga riset tentang itu. Iya. Berikutnya media ya. Kalau kita bicara media, perkembangan remaja berdasarkan latar belakang budaya yang berbeda-beda itu sebenarnya memiliki konsep yang berbeda-beda pula di beberapa negara. Contohnya negara-negara barat itu sangat berbeda dengan negara-negara timur. Walaupun sudah banyak juga negara timur yang sudah mulai mengadopsi pola-pola perkembangan remaja dari barat. Nah, walaupun budaya ketimuran masih kuat, tidak bisa dipungkiri juga informasi yang memberi konsep-konsep baru kepada remaja-remaja saat ini itu sangat mempengaruhi pola perilaku mereka. Apalagi seperti informasi dari media sosial, media-media internasional yang menurut saya saat ini aksesnya sangat luar biasa. Oke, kita masuk ke kenakalan remaja atau juvenile delinquent. Ya, remaja itu memang cenderung dengan keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, ini yang jadi masalah karena apabila remaja melakukan kejahatan atau kenakalan dalam tingkat tinggi, itu agak sulit untuk dihukum secara sulit untuk diterapkan undang-undang karena mereka masih dalam usia umpamanya di bawah 17 tahun itu belum diterapkan hukuman penjara, masih ke dalam proses rehab. Nah, di Indonesia proses rehab berdasarkan pengalaman saya masih sangat jauh dari kata ideal. Rehab di Indonesia itu cenderung hanya berorientasi pada pelaksanaan program, bukan efektivitas program yang dilaksanakan. Itu yang saya pahami sampai saat ini. Saya tidak tahu kalau sudah ada perubahan, tetapi ya saya cukup pesimis dengan perubahan tersebut ya. Anda bisa nanti mungkin ada yang tertarik meneliti tentang remaja-remaja bermasalah. Itu Anda bisa ke beberapa panti bina remaja. Ada beberapa lokasi yang bisa kita datangi. Depresi itu situasi stres yang berlebihan dan berlangsung lama. Remaja memang punya potensi yang cukup besar untuk menghadapi ini, apalagi jika support system mereka, social support mereka itu hancur atau tidak ada. Saya pernah membaca beberapa berita tentang remaja yang bunuh diri. Jadi setelah kita lanjut saya ke bunuh diri, menurut saya kondisi tersebut terjadi karena banyak faktor, termasuk ketidakmampuan remaja tersebut untuk mengkomunikasikan masalah yang mereka alami. Jadi asertifnya juga, perilaku asertifnya kurang. Nah, inilah pentingnya bagi teman-teman
yang mungkin punya adik masih remaja untuk lebih memberikan perhatian secara emosional. Walaupun mungkin ditolak, tetapi setidaknya Anda sebagai kakak atau sebagai orang yang lebih tua dari adik-adiknya itu meluangkan waktu untuk mendengar. Begitu pula dengan Anda sebagai peserta mata kuliah ini harus menyadari kondisi kesehatan mental Anda. Apakah saat ini Anda baik-baik saja atau tidak sedang baik-baik saja? Kalau sedang tidak baik-baik saja, maka segeralah mencari bantuan. Baik itu dari teman sebaya ataupun dari profesional. Nah, kembali lagi saya mengingatkan, kalau teman-teman membutuhkan konsultasi, silakan ke fakultas untuk berkonsultasi dengan dosen-dosennya. Nah, itu adalah salah satu bentuk layanan kami kepada mahasiswa. Oke. Saya kira itu saja untuk perkembangan sosio-emosional. Nah, untuk tugas final, saya akan memberikan tugas finalnya nanti di tanggal, sekarang tanggal 5. Final itu saya akan laksanakan di tanggal 12 ya, 12 Januari. Modelnya itu adalah Google Form dengan waktu yang terbatas. Jadi nanti saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan fokus ke bab yang belum ada tugasnya. Jadi mulai dari bab, saya lihat dulu bab berapa ya ada tugasnya itu. Atau saya mulai saja nanti dari 1, 2, 3. Mulai dari masa kanak-kanak awal sampai masa remaja. Jadi materinya dari masa kanak-kanak awal sampai masa remaja, materi untuk final test nanti. Dan di hari Jumat, saya geser ya ke hari Senin. Hari Senin tanggal 10, Anda harus menandatangani berita acara di kampus. Bagi yang ada di kampus. Bagi yang tidak berada di kampus, silahkan melaporkan diri ke koordinator kelas. Tolong koordinator kelas nanti segera dilaporkan ke saya siapa-siapa yang tidak datang ke Makassar, tidak bisa bertanda tangan dan melampirkan bukti pembayarannya, supaya saya memastikan Anda itu berhak